Tragedi Kanjuruhan, peristiwa yang menewaskan 133 penonton Arema versus Persebaya tersebut dinyatakan bukan sebagai pelanggaran HAM berat. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Gaby di News on Trending. Presiden Joko Widodo mengungkapkan penyesalannya atas terjadinya pelanggaran HAM melalui laporan Tim Penyelesaian Yudisial Pelanggaran HAM. Pemerintah Indonesia menyatakan mengakui 12 pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu. Presiden Joko Widodo mengungkapkan penyesalannya atas terjadinya pelanggaran HAM tersebut melalui laporan dari Tim Penyelesaian Yudisial Pelanggaran HAM. Adapun peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia yang diakui oleh Jokowi adalah yang pertama, peristiwa 1965 sampai 1966. Yang kedua, peristiwa penembakan misterius 1982 sampai 1985. Yang ketiga, peristiwa Taman Sari Lampung 1989. Yang keempat, peristiwa Rumah Gedong dan Pos Tatis di Aceh pada 1989. Yang kelima, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997 sampai 1998. Yang keenam, peristiwa kerusuhan Mei 1998. Yang ketujuh, peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2 pada 1998 dan 1999. Yang kedelapan, peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998 sampai 1999. Yang kesembilan, peristiwa Simpang KKA di Aceh tahun 1999. Yang kesepuluh, peristiwa Wasior di Papua 2001 sampai 2002. Yang kesebelas, peristiwa Wamena Papua pada 2003. Dan yang terakhir adalah peristiwa Jambu Kapuk di Aceh tahun 2003. Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 tidak masuk ke dalam daftar. Peristiwa yang menewaskan 133 penonton Arema versus Persebaya tersebut tidak masuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang kemudian dikutip Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menyatakan tragedi Kanjuruhan bukan pelanggaran HAM berat. Mahfud menyebutkan bahwa tragedi Kanjuruhan bukan termasuk ke golongan pelanggaran HAM berat. Hal tersebut ia sampaikan merujuk dari hasil penyelidikan Komnas HAM. Pernyataan ini sempat membuat koalisi masyarakat sipil berang. Mahfud MD kemudian menjelaskan ada perbedaan mendasar, sebuah peristiwa bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM berat atau kejahatan berat. Lebih lanjut, Mahfud MD mengulas lagi mengenai pidatonya pada tahun 2019 lalu di hari ulang tahun HAM sedunia 10 Desember. Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan bahwa tragedi Kanjuruhan bukan termasuk pelanggaran berat. Hal itu ia sampaikan berdasarkan laporan penyelidikan Komnas HAM. Mahfud menilai banyak orang yang tidak bisa membedakan antara pelanggaran HAM berat atau tidak. Mahfud lantas mencontohkan kalau pembunuhan atas ratusan orang secara sadis bukan termasuk pelanggaran HAM berat, melainkan kejahatan berat. Sementara itu, satu tindak pidana yang hanya menewaskan beberapa orang bisa menjadi pelanggaran HAM berat. Demi berupaya netral, Mahfud selalu mempersilakan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan dan mengumumkannya sendiri apabila ada tindak pidana berskala besar. Tetapi kan tidak ada pasal untuk menyatakan itu. Sama ada yang berteriak, itu pelanggaran HAM berat. Bukan. Pelanggaran HAM berat itu hanya boleh diputuskan oleh Komnas HAM. Dan Komnas HAM sudah mengatakan
bukan pelanggaran berat. Masa saya membuat keputusan bahwa itu pelanggaran HAM berat? Nggak berlaku secara hukum. Presiden bilang itu pelanggaran HAM berat, tidak berlaku secara hukum. Kalau Komnas HAM bilang tidak, wah itu salah. Ya bilang ke Komnas HAM. Koalisi Masyarakat Sipil menyentil Menko Polhukam Mahfud MD yang telah menyebutkan bahwa tragedi Kanjuruhan bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Mahfud MD dinilai telah melampaui kewenangannya. Menurut Koordinator Kontras, Fathia Maulidianti, yang telah tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, lewat keterangan tertulis menyebutkan bahwa koalisi menilai pernyataan yang telah disampaikan oleh Menko Polhukam tersebut tidaklah berdasar dan menyesatkan, sebab Kemenko Polhukam tidak memiliki wewenang untuk menyatakan suatu peristiwa merupakan pelanggaran HAM berat atau tidak. Mereka menegaskan kewenangan itu berada di Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ia pun merujuk pasal 18 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Komnas HAM dalam mengungkap peristiwa pelanggaran HAM berat, baik dalam bentuk kejahatan genosida maupun kejahatan kemanusiaan dapat melakukan penyelidikan dan membentuk tim ad hoc. Koalisi Masyarakat Sipil menilai Mahfud MD dianggap keliru, meski pernyataan itu disampaikannya dengan merujuk pada hasil penyelidikan Komnas HAM. Dijelaskan bahwa meskipun Komnas HAM telah menyatakan tragedi Kanjuruhan merupakan pelanggaran HAM berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan penyelidikan dalam kerangka pelanggaran HAM berat. Karenanya, Koalisi Masyarakat Sipil menilai penting bagi Komnas HAM untuk menindaklanjuti kembali hasil temuan sebelumnya dengan melakukan penyelidikan. Mengingat terdapat berbagai fakta yang perlu untuk ditelusuri lebih lanjut, satu di antaranya mengenai pertanggungjawaban komando atau atasan dalam pengerahan penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh institusi keamanan. Komnas HAM menyatakan bahwa tragedi Kanjuruhan bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Tragedi tersebut telah menewaskan 133 orang. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, Komisioner Pengawasan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, mengatakan bahwa berdasarkan laporan yang diterimanya, tidak menyebutkan adanya pelanggaran HAM berat. Adapun laporan yang dimaksud ialah laporan pemantauan dan penyelidikan tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang pada 2 November 2022. Uli menyebutkan bahwa Komnas HAM merujuk kepada laporan pemantauan tersebut untuk menyelidiki tragedi Kanjuruhan. Lebih lanjut, Uli menerangkan kalau Komnas HAM tengah memantau rekomendasi dari laporan pemantauan yang dilakukan. Wakil Koordinator Kontras Rifanli Anandar mendesak negara untuk mengakui pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu dan menyampaikan permintaan maaf. Hal itu menyusul tim PPHAM yang telah menyelesaikan tugasnya menyusun laporan 12 pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun, dia menegaskan pengakuan dan permintaan maaf tersebut harus dibarengi dengan tindak lainnya yang memulihkan para korban dan keluarganya. Menurutnya ada 3 upaya pemulihan yang harus dilakukan pemerintah, yaitu kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Kompensasi, negara diharuskan untuk membayar kerugian para korban dan keluarga korban. Hal itu bisa berupa penggantian uang biaya hidup dari anak-anak korban dan keluarganya atau ahli waris seperti pendidikan. Kemudian dari segi restitusi, negara diharuskan mengembalikan mata pencarian korban atau keluarganya atas peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu. Tidak hanya itu, negara harus memastikan status korban secara keperdataan. Ketiga, rehabilitasi.
negara diharuskan menjamin perlindungan para korban atau keluarganya. Hal itu meliputi akses kesehatan dan psikologis atas peristiwa kelam yang mereka alami. Selain itu, negara memastikan keberlanjutan hidup dan memulihkan nama baik mereka. Seperti diketahui, tim PPHAM telah merampungkan tugasnya dan menyerahkan laporannya kepada pemerintah mengenai 12 pelanggaran HAM berat masa lalu. Ketua Tim Pelaksanaan PPHAM, Makarim Wibisono, belum dapat membeberkan temuan mereka ke publik sampai Presiden Joko Widodo selesai membacanya terlebih dahulu. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pihaknya menaruh simpati serta empati kepada para korban dan keluarga korban. Ia juga mengatakan akan mengembalikan hak-hak korban secara adil dan bijaksana. Jokowi dan pemerintah berupaya agar pelanggaran HAM berat tidak akan lagi terjadi di Indonesia pada masa yang akan datang. Kepala negara juga telah meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut dapat terlaksana dengan baik. Jokowi berharap upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa, guna memperkuat kerukunan nasional kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana, tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Dan saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik. Semoga upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa, guna memperkuat kerukunan nasional kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ulasan mengenai tragedi Kanjuruhan yang tidak diakui pemerintah sebagai pelanggaran HAM berat. Saksikan rangkuman terupdate lainnya di newsontrendingsuara.com.